Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus. Saya dari Latsar 4 kelompok 3. Saya dengan kelompok saya yang beranggotakan Ahmad Fahmi Mufid, Akbar Palasaron Rama Murakabi, Alvain Maghribi Atarisya, Heribertus Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabel dan juga kompeten. Yang pertama adalah memahami akuntabilitas. Akuntabilitas adalah konsep penting yang sering disalahpahami. Ini adalah kewajiban bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanat, berbeda dengan tanggung jawab moral individu. Amanah ASN. Yang pertama, menjamin perilaku berakhlak. Amanah ASN adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Ini juga berdasar pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah hubungan dua pihak, yaitu akuntabilitas adalah hubungan antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Yang ketiga adalah membutuhkan laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas, menjelaskan tindakan dan hasil yang dicapai. Konsekuensi akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab yang menghasilkan konsekuensi, baik penghargaan maupun sanksi. Pentingnya akuntabilitas, yang pertama adalah sebagai prinsip dasar organisasi. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit. Yang kedua adalah kewajiban jabatan. Akuntabilitas adalah kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan. Panduan perilaku dan kode etik akuntabel. Integritas penuh, yaitu menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas penuh. Tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Yang selanjutnya adalah efisiensi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjadi ASN akuntabel, yang pertama adalah jujur, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh integritas. Yang kedua adalah bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ketiga adalah disiplin, yaitu menjalankan tugas dengan cermat, disiplin, dan efisien. Manfaat akuntabilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan publik, mendorong kinerja optimal, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten merupakan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang pertama, tantangan lingkungan strategis seperti dunia VUCA, disrupsi teknologi, kebijakan pembangunan nasional. Lalu yang kedua, kebijakan pembangunan aparatur seperti merit system, pembangunan aparatur RPJMN 2020 hingga 2024, dan karakter ASN. Yang ketiga, pengembangan kompetensi seperti konsepsi kompetensi dan hak pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah perilaku kompeten, yaitu berkinerja dan berakhlak, learn, unlearn, dan relearn, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik. Kompeten dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kata kuncinya adalah kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Lalu, kalimat afirmasi adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Lalu, kode etiknya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya adalah dunia VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility adalah penuh gejolak, uncertainty adalah ketidakpastian, complexity adalah saling berkaitan dan saling mempengaruhi, ambiguity adalah ketidakjelasan. Tujuannya adalah ASN dapat beradaptasi
dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Skill yang harus dimiliki ASN adalah analytical thinking dan innovation, complex problem solving, creativity, originality and initiative, leadership and social influence, technology use, stress tolerance and flexibility, emotional intelligence, service orientation, system analysis and evaluation. Disrupsi teknologi, kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri, sehingga diperlukan penguatan kompetensi secara luas dan memungkinkan setiap pegawai dapat memutakhirkan kompetensi, baik secara individu maupun secara kolektif organisasi. Lalu, kebijakan pembangunan nasional dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN penting diselaraskan sesuai visi dan misi, termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah dalam kaitan visi sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020 hingga 2024 telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 hingga 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya adalah konsepsi kompetensi. 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kompetensi ASN meliputi yang pertama, kompetensi teknik adalah kompetensi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, adalah kompetensi yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural, merupakan kompetensi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Lalu, perilaku kompeten, yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Yang kelima, melaksanakan tugas terbaik. Lalu, kompetensi ASN. Yang pertama, kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknik, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural, atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosiokultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Baik, sedikit yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan akuntabel dan juga kompeten. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.